kita tinggal di pondok pesantren bisa jauh daripada maksiat, bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Dikarenakan melalui guru-guru yang sudi kiranya mengajar kepada saya ketika pada bulan 8 saya mendapat prestasi untuk mengikuti ajang perlombaan di tingkat nasional. Saya mengikuti ajang perlombaan tersebut dikarenakan guru-guru yang hebat dan dikarenakan dorongan orang tua yang hebat. Ya, saya mengikuti perlombaan di tingkat nasional. Seterusnya saya mondok di Dayah ini jujur sangat banyak mendapatkan pengalaman dan memiliki wawasan yang luas. Oh, ini kitab apa aja, Ustaz? Ini kita kajian di pesantren, kurikulum. Iya, kurikulumnya ya. Iya. Berapa harganya semuanya? Yang ini 95.000, yang ini 280, yang ini 210. Tergantung merek-mereknya, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Keberkahan dalam kehidupan menentukan kemuliaan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Pendidikan yang didesain dengan konsep nilai keberkahan di dalamnya, maka insya Allah akan melahirkan output yang bukan hanya dia pinter dalam dunia sainsnya, tapi juga punya akhlak dan adab yang terus mencintai Robnya. Salah satunya ada pada Dayah Darul Huda, sebuah pesantren yang mendidik ribuan para santri dengan metode klasik untuk menguasai kitab-kitab para ulama. Dan ini salah satu bentuk usaha unit yang ada di Dayah Darul Huda untuk mencerminkan seorang muslim adalah pribadi yang kaya. Mudah-mudahan perjalanan jejak Islam di hari ini bisa mengajarkan arti bagi kehidupan kita untuk menjadi pribadi muslim yang kaya, berkah, lalu menebarkan kemaslahatan bagi banyak orang. Mudah-mudahan perjalanan jejak Islam ini memberikan kebahagiaan untuk kita terus mencintai Rabb kita, rindu dengan Rasul yang mulia, dan menjadikan Quran dalam kehidupan kita dan mengaplikatifkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam indaka wa bakanatihi laika wa mahabbatika lahu wa mahabbatihi laka wa bisirri alladhi bainaka wa bainahu as'aluka an tusalli wa tusallima alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dha'ifillahumma
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali saya Hafiz hadir kembali dalam program yang selalu mengajak kita untuk terus menguatkan iman dan terus menambah ilmu. Semoga dengan iman dan ilmu Allah angkat derajat kemuliaan kita, yaitu Serambi Islami. Dan tentunya seperti biasa kita akan membahas sebuah tema di kajian kita kali ini adalah tentang menjadi pemuda berkualitas dan berakhlak mulia. Dan pastinya bersama narasumber kita yang siap memberikan pencerahan untuk kita. Dan beliau sudah bersama kita, yaitu Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Beliau adalah dosen ilmu Al-Quran dan tafsir UIN Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama gak jumpa nih Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Baik, dan tentunya bersama kori kita yaitu Ustaz Dede Amang. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan karena tema kita ini adalah menjadi pemuda berkualitas dan berakhlak mulia, pas banget jamaah kita kali ini yang hadir di studio adalah dari Hiqomah, Himpunan Qori-Qoriah Mahasiswa UIN Jakarta, pimpinan Nailul Izzata Gufron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja kita bahas tema kita, yaitu menjadi pemuda berkualitas dan berakhlak mulia. Seperti apa tuh Ustaz? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin hadirat, para pemirsa Serambi Islami yang insyaallah dimuliakan Allah, baik yang ada di studio, saya sapa yang ada di studio dari Himpunan Qori-Qoriah Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, ini mahasiswa-mahasiswa kita, Ustaz Hafid. Ya. Saya juga menyapa para pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, yang tetap setia dengan program kita Serambi Islami TVRI. Ustaz Hafid, Ustaz Amung yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita terkait dengan menjadi pemuda berkualitas dan berakhlak mulia. Saya ingin mulai dari salah satu tulisan di Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa dhatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibar li dhatihi. Demi Allah, dalam Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, hidupnya pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Jika keduanya tidak ada, maka keberadaannya tidak dianggap ada. Jadi para pemuda ini ada manakala ada ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini eksis manakala di dalam dirinya ada ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Nabi berpesan kepada kita, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang beriman paling sempurna imannya adalah orang yang terbaik akhlaknya. Siapapun dia, jabatannya apa, gelarnya sepanjang apapun, ketika tidak ada akhlak yang ada pada diri kita, diri pemuda itu, maka tidak dianggap sebagai pribadi yang beriman sempurna. Maka oleh karena itu, para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paling dekat kedudukannya dengan beliau di hari kiamat bukan orang yang gelarnya banyak, ibadahnya rajin, paling tinggi pangkatnya, tidak. Tetapi sejauh mana orang itu paling baik akhlaknya, maka itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kata Nabi, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa. Di antara kalian, kita semua ini, yang paling dekat tempat duduknya denganku, kata Rasulullah, di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka siapapun kita, saya, Bang Hafid, Ustadz Amung, para mahasiswa, semua jamaah, rakyat Indonesia, maka ketika kita akhlaknya baik, maka disitulah letak kebaikan kita. Oleh karena itu, jangan jadi pemuda yang tersesat. Siapa pemuda tersesat itu? Bagaimana baginda Rasulullah SAW memberikan tauladan kepada kita? Innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasyabbi laysat lahu sabwah. Sungguh Allah itu sangat mengagumi seorang pemuda yang tidak menyimpang dari kebenaran. Sebuah itu, pemuda yang dikagumi adalah pemuda yang dalam keadaan, dalam kondisi kebaikan, dalam kondisi yang terbaik dan terjauh dari keburukan. Maka itu ada satu pesan penting yang ingin kita ungkap di kesempatan yang pertama ini adalah di surah An-Nisa ayat 32. Bagaimana Allah memberikan pesan melalui surah An-Nisa ayat 32. Mari kita simak yang akan dibacakan oleh qari kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli dalam Tafsirul Jalalain paling tidak menyebutkan satu riwayat bahwa ayat yang kita baca itu terkait dengan Ummu Salamah. Tetapi kalau kita lihat di Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Al-Imam As-Suyuti paling tidak disebutkan dua riwayat. Bahwa riwayat yang pertama terkait dengan ayat tadi terkait dengan Ummu Salamah, dan riwayat yang kedua terkait dengan Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Apa pesan penting dari ayat ini kalau kita kaitkan dengan sababun nuzul ayat yang tadi kita baca? Dulu Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, para laki-laki boleh berperang, tetapi kami kaum perempuan ini tidak boleh berperang," kata Ummu Salamah. "Dan kami hanya mendapatkan setengah dari warisan.
Lalu karena protes ini, ayat yang tadi kita baca diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka tafsir Al-Wajiz, Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang pakar fikih, pakar tafsir dari Suriah. Di ayat ini Allah menyebutkan tatamannau, ya. Tatamannau di sini berangan-angan. La tatamannau, jangan kalian berangan-angan. At-tamanni itu kata Syekh Wahbah Zuhaili ada satu keinginan yang untuk mendapatkan sesuatu yang disukai namun mustahil kita untuk mewujudkannya. Itulah tamanni. Jadi tidak mungkin kita akan mendapatkannya itu. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang sudah digariskan laki-laki semuanya untuk melakukan peperangan, sedangkan perempuan menanti laki-lakinya, suaminya untuk berperang, itu pun sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sangat menarik sekali nih tentang asbabun nuzul ya dari surat An-Nisa ayat 32. Tapi tentunya kayak perlu penambahan lagi penjelasan di segmen berikutnya. Jadi buat pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Serambi Islami. بالقلوب ودوائها. Saya Muhammad Hizbullah akan mengajak Anda untuk membahas tentang khalifah bagi semua. Karena orang Papua yang berbeda, orang Madura yang berbeda, orang Sumatera yang berbeda, ada Cina di sini, ada etnis bermacam-macam gitu ya, ada keturunan Belanda dan sebagainya, tapi bisa berhimpun menjadi satu negara. Ini kan sudah khilafah sebenarnya. Di dekat alun-alun Tuban ada makam Sunan Bonang. Menelusuri sejarah peradaban Islam di penjuru Nusantara, serta membahas lebih dalam perkembangan dan penyebaran agama Islam di tanah air. Kerukunan dan toleransi antarumat beragama ini adalah bukti nyata. Jejak Islam, setiap hari, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Makamnya terletak di Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Drama kehidupan tentang keseharian keluarga Pak Tarjo yang mengelola sebuah losmen warisan dari Bu Broto. Intinya, mau masak apapun, yang penting pakai rasa. Berbagai karakter dan latar belakang tamu yang datang mewarnai setiap cerita di serial. Beberapa orang dengan sengaja akan masuk ke napidana. Losmen Reborn Season 4, setiap Jumat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Yes! Jos! Hasil hitung suara Mak Caleg menang! Buah pisang, buah kedondong. Yang menang boleh dong sombong. Lihat. Mak Caleg si paling jos. Bakso, bikinkan bakso untuk semua orang sedesa. Hari ini adalah kemenangan Mak Caleg. Itu Mak Caleg. Itu Mak Caleg. Woi, yang bilang Mak Caleg menang itu siapa? Jangan sembarangan ya kamu ya, Coba, ini buktinya. Lihat. Alah, itu cuma berita hoax. Jangan dipercaya. Penghitungan suara juga belum. Kok sudah ada pengumumannya? Halo? Penyebar hoax bisa dipenjara loh. Ayo, pemilih cerdas, lawan hoax. Semua gara-gara kalian. Sabar Mak Calegku, biar silaturahmi tidak putus, pinjem dulu 100.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih buat pemirsa TVRI. Dan tentunya kita lanjutkan kembali serambi-serambi kita dengan tema menjadi pemuda berkualitas dan berakhlak mulia. Tadi sempat terputus dan tentunya perlu dilanjutkan kembali. Silakan Ustaz. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa laki-laki dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun dengan perempuan. Para pemuda-pemuda berjihad, bekerja, berdagang, sedangkan istrinya menjaga farjinya, menjaga kehormatannya, menunggu suaminya, itu pun sama diberikan karunia kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di ayat ini, was'alullaha min fadlih, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Dari hanya memohon karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda-pemuda yang hanya kecenderungannya kepada Allah, memohonnya kepada Allah, maka kebaikan-kebaikan itu juga Allah akan berikan buat kita semua. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Ustaz, kita tentunya akan undang narasumber kedua nih ya, yang sepertinya insya Allah akan bisa banyak melengkapi tentang tema kita untuk hari ini, yaitu menjadi pemuda berkualitas dan berakhlak mulia. Dan beliau adalah pimpinan Yayasan Raudatul Ilmi Bogor. Langsung saja kita sambut beliau, yaitu Ustadz Abe Gifran STHI CHT. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Selamat datang. Alhamdulillah. Ustaz sehat. Ini teman main bola saya. Teman senior saya ya. Ustaz sehat ya? Alhamdulillah, barakallah tabarakallah. Berkah semua, sehat banget. Masya Allah. Ini selain dakwah, bisnis juga beliau. Masya Allah. Itu wajib. Lengkap kalau beliau. Masya Allah. Lama juga nggak ketemu sama Ustaz Hasan. Ya udah ngobrolin berdua. Siap. Ini kan tema kita tentang menjadi pemuda berkualitas dan berakhlak mulia. Benar. Bagaimana nih menurut pandangan Ustadz Abe Gifran tentang pemuda seperti apa? Terima kasih Ustaz Salim. Izin Ustaz Hasani. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qad akhrazana ta'izal fikri lil arbabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ittaqullaha haitsuma kunta wattabi sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, para jamaah semua di Serambi Islami bil khusus, kepada narasumber kita, guru saya Ustadz Hasani, yang Masya Allah beliau begitu luar biasa memberikan wawasan kepada kita. Moga-moga beliau dalam keberkahan dari Allah. Amin, ya. Sahabat saya Ustadz Muhammad Salim, mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan oleh Allah. Amin, ya Allah. Dan Ustadz yang tadi membacakan Al-Quran, tentunya pemirsa semua yang ada di studio, kawan-kawan saya, sehat bro? Besti, sehat Besti? Alhamdulillah. Tak lupa semua pemirsa dari Sabang sampai Merauke yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Menarik dari tema yang tadi disampaikan oleh Ustaz Salim, begitupun luar biasa yang sudah dipaparkan oleh guru kita, yang tentunya ini menjadi semangat, yang menjadi satu kemuliaan. Ada satu Syekh Aliyah Muhammad Salim namanya, persis kayak Ustaz Salim, cuma ini Syekh. Beliau mengatakan bahwa syabab itu berasal dari kata sababa yasubu atau sababa yasabubu. Artinya adalah tinggi, bahwa seorang pemuda itu memiliki kemuliaan yang begitu tinggi, memiliki penafsiran yang baru, memiliki sesuatu yang berbeda, bahkan menjadi sesuatu yang tidak bisa gampang putus asa. Sehingganya dulu dicontohkan di zaman Nabi,
bahwa ada pemuda yang ideal dan ada pemuda yang tidak ideal. Pertama, pemuda yang ideal adalah Ismail alaihissalam, seorang putra dari Nabi Ibrahim. Ada satu juga seorang pemuda yang tidak ideal. Siapa dia? Kan'an. Dia pun adalah salah satu putra daripada Nabi Nuh. Lihat bagaimana sosok Nabi Ismail. Dia dewasa, tumbuh dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bayangin, dia rindu dengan Nabi Ibrahim. Pertemuan yang begitu lama didambakan, saat ketemu ternyata apa yang disajikan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail melainkan adalah apa? Perintah Allah untuk menyembelih daripada Nabi Ismail alaihissalam. Tapi lihat seorang pemuda yang tumbuh dengan ketauhidan, pemuda yang bijaksana, pemuda yang dia tahu bahwa ini adalah perintah risalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak menolak daripada ketaatannya kepada Allah. Dan ini merupakan contoh dari seorang pemuda yang dia bukan cuma hanya tumbuh seorang yang dididik, melainkan dia punya risalah-risalah ketuhanan, kenabian yang ada dalam dirinya, menjadi contoh buat kita agar tegak dengan akidah kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Iya, Masya Allah, luar biasa, semangat banget nih Ustaz. Masya Allah. Kayaknya belum ngomong apa-apa kita. Itu tadi udah. Iya, nah tadi kan sudah disebutkan tentang masalah pemuda yang ideal. Nah, bagaimana nih Ustaz Hasan nih, pemuda yang ideal itu yang seperti apa Ustaz? Nabi menggolongkan satu di antara 7 golongan yang dinaungi Allah, yang dijamin masuk surga. Wasyabun nasya'a bi'ibadatillah. Seorang pemuda yang rajin ibadah, dia kecenderungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pantas dia dimasukkan dalam golongan orang-orang yang dilindungi oleh Allah dan dijamin masuk surga. Karakteristiknya seperti apa? Karakteristiknya manakala ahsan, baik qaulan, fi'lan, atau takriron. Baik itu ucapannya, perbuatannya, ketetapannya, dia selalu bukan hasan ya, tapi ahsan. Di atas itu ahsan dia. Mari kita simak surah Al-Isra ayat 53 yang akan dibacakan oleh qari kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا صدق الله العظيم. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan di ayat ini di surah Al-Isra ayat 53, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, bukan hanya baik tetapi yang lebih baik. Ada bahasa yang halus, ada yang lebih halus lagi. Maka itu kata Ibnu Katsir dalam memahami ayat ini, Allah sesungguhnya memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar berkata baik, menggunakan kata-kata yang terbaik dalam berkomunikasi atau dalam memerintah. Ini penting saya sampaikan para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa rusaknya keluarga karena tatanan komunikasinya buruk. Rusaknya negara
karena tatanan komunikasi politiknya buruk. Bisa jadi rusaknya antara guru dan anak karena tatanan komunikasinya yang buruk. Maka itu yaqulul lati hiya ahsan. Carilah diksi-diksi perkataan ucapan yang terbaik, perbuatan yang terbaik, dan termasuk juga apapun yang kita lakukan semuanya harus ahsan. Oleh karena itu Al-Imam Al-Qurtubi bahwa Allah dalam ayat ini memerintahkan kepada baginda Rasulullah SAW agar menyuruh kita semua, menyuruh umatnya untuk berkomunikasi dengan komunikasi yang baik atau menggunakan kata-kata yang terbaik, sehingga kalau kata-kata yang sudah terbaik maka insya Allah diterima dengan baik dan dijalankan juga dengan baik. Dan hasilnya juga pasti akan baik. Hasilnya akan baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Ustadz, dan terus nanti akan kita lanjutkan kembali. Tapi kita kasih kesempatan buat yang di rumah untuk rehat sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Serambi Islami. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Sepertinya botol ini istimewa. Kalau sepi kan namanya kuburan. Terima kasih, Bu. Itu kan sampah. Apa kok mau pulang? Sepertinya ayo dapat tangkapan nonton nih. Ayo tarik. Alan pengen main sama teman-teman Alan, Bali dan Rio. Man, kok botolnya lucu? Sudahlah kalau yes. Mantap dapat ikan. Mulai hari ini kita harus menjaga lingkungan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, kita lanjutkan kembali Serambi Islami kita dengan tema yang sangat menarik, yaitu menjadi pemuda berkualitas dan berakhlak mulia. Nah, Ustadz Hasani dan juga Ustadz Habe nih, ada nggak sih pemuda-pemuda tuh yang berakhlak baik dan yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Masya Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, betapa banyak di dalam Al-Quran Allah sebutkan pribadi-pribadi pemuda-pemuda yang saleh yang menjadi tauladan. Tadi Ustaz Abi sudah menjelaskan ada Nabiullah Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sungguh Nabi Ibrahim adalah imam yang layak dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Tadi sudah dijelaskan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, biarpun anaknya ingin disembelih, kalau itu perintah Allah dilakukan, tidak dengan rasio, tetapi langsung kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Muhammad, masya Allah, pribadi yang sempurna paripurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semua qaulan ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan, semua yang disandarkan kepada Nabi semuanya uswah. Ya Rabb. Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, putra dari Nabiullah Ibrahim,
kendati ingin disembelih, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ya abati, wahai ayahku, wahai papiku, wahai abahku, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Silakan kerjakan, jangan ragu. Pribadi yang tangguh, pribadi anak yang saleh, ketika orang tuanya memerintahkan sesuatu, maka dia menyandarkan kepada Allah dan dia taat kepada Allah, taat kepada ayahnya. Nabiullah Yusuf, masyaallah, Rabbis sijnu ahabbu ilai mimma tad'unani ilaih. Kendati harus dipenjara demi mempertahankan kehormatannya. Pemuda tampan, pemuda tangguh yang luar biasa. Ketika dirayu oleh Zulaikha, wanita cantik. Wah, kalau Ustaz Hafid dirayu wanita cantik, kelepak-kelepak ya. Ya, masalahnya cantik kaya raya. Iya. Pembesar Mesir. Tapi Nabiullah Yusuf mampu menundukkan gelombang syahwatnya sebagai laki-laki normal. Normal, Ustaz Hafid. Betul. Kendati harus dipenjara. Inilah pemuda tangguh, pemuda hari ini, pemuda harapan masa yang akan datang. Ashabul Kahfi, biarpun dikejar-kejar, mau dibunuh, Masya Allah, nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Pemuda yang beriman kepada Allah, dan ketika dia mempertahankan keimanannya, Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah tambahkan petunjuk, Allah berikan keselamatan. Dan Ashabul Kahfi, kendati sudah beribu-ribu tahun, masih dikenal sampai sekarang, bahkan diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Baik, alhamdulillah, Masya Allah. Itulah contoh-contoh pemuda yang benar-benar dicintai oleh Allah dan cocok dijadikan teladan dalam kehidupan. Nah, itu dia ya, ketika zaman Nabi Ibrahim tadi, ketika Nabi Ibrahim dimimpikan untuk nyembelih anaknya dan kemudian langsung disampaikan kepada anaknya bahwasanya Nabi Ibrahim bilang, anakku, aku ingin diperintahkan untuk menyembelih, dan Nabi Ismail akhirnya mengikuti. Coba kalau zaman sekarang, Ustaz, bapaknya ngomong begitu, saya dimimpin suruh nyembelih kamu, anaknya jawab, sama Pak, saya juga dimimpin sama, suruh nyembelih bapak. Banyak protes aja. Banyak protes. Nah, bagaimana nih menurut Ustadz Abe ya? Bahwasanya kan tantangannya nih berbeda nih, tantangan pemuda-pemuda di zaman dahulu dengan pemuda-pemuda di zaman sekarang. Bagaimana untuk menghadapi tantangan untuk pemuda-pemuda zaman sekarang? Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Hafiz Salim, guru kita Ustadz Hasani, luar biasa. Itu adalah contoh-contoh pemuda-pemuda yang harusnya jadi panutan buat kita semua. Karena ternyata barometer seseorang itu mulia tidak diukur dari hartanya, tidak pula diukur dari dia punya keilmuan yang luas, tidak juga diukur dari dia punya jabatan yang tinggi. Ketika tidak ditempatkan dengan akhlak yang di dalamnya ada kemuliaan, tidak menjadikan seseorang itu mulia. Sehingganya Rasulullah jelas diutus ke dunia ini untuk adalah apa? Bu'istu liutami makarimal akhlak. Inilah adalah contoh yang sangat luar biasa. Tidak ada lagi contoh yang paling membahagiakan, contoh keselamatan, contoh yang mengagumkan, contoh yang membuat pribadi kita lebih tinggi di atas segalanya, melainkan Rasulullah diutusnya untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karenanya tantangan sekarang beda dengan saat dulu. Sehingganya Ibnu Abbas dalam kitab Al-Mustadrak pernah menyampaikan bahwa sababaka qabla haramika, jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Oleh karenanya isi daripada masa muda ini dengan bagaimana caranya kita bisa berhubungan dengan orang-orang baik. Kenapa Kan'an yang saya tadi contohkan, dia melawan kepada
ayahandanya Nabi Nuh. Orang lain pengikutnya Nabi Nuh ikut dengan perahunya besar Nabi Nuh dengan taat terhadap risalahnya Allah. Tapi Kan'an seorang anak Nabi, dia tidak mau mengikuti dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Nuh. Kenapa? Karena dia punya lingkungan yang salah. Ini menjadi contoh buat kita bahwa ternyata lingkungan dalam kehidupan kita, dalam komunitas kita, dalam pergaulan kita, dalam kondisi kehidupan kita sangat mempengaruhi dengan pola kehidupan kita. Kalau teman kita tukang minyak wangi, maka kita pun akan kebagian wangi. Kalau teman kita tukang ramen, akan kebagian ramen ya. Begitulah hidup kita. Sehingga kata Nabi, seseorang itu dilihat bagaimana sahabatnya. Maka kalau dia bersama dengan orang baik, maka insya Allah otomatis dia pun akan menjadi orang baik. Tapi kalau dia orang baik hidup dengan lingkungan yang tidak baik, komunitas yang nggak baik, komunitas jauh dari Allah, komunitas jauh daripada kebaikan, maka itu pun akan menyusut menjadi sesuatu yang tidak baik kepada orang yang tadi pada akhirnya sebelumnya baik. Mudah-mudahan tantangan ini kita bisa jaga dengan ketauhidan, dengan optimis, dengan percaya diri, dengan tidak putus asa, dan yang terpenting berteman dengan orang-orang yang baik sehingga kita menjadi orang baik. Masya Allah, luar biasa. Lalu apalagi nih Ustaz yang bisa dikisahkan tentang anak muda yang paling tidak menjadi kebanggaan buat agamanya? Ya, dalam Al-Quran itu betapa ayat-ayat terkait dengan karakter pemuda, karakter manusia yang terbaik itu. Kata Allah, pertama, jadilah pribadi yang jujur, berintegritas, wa kunu ma'as sadiqin. Jadilah kita semua, kalian semua beserta orang-orang yang sadiq, orang-orang yang jujur. Yang kedua, karakter pemuda yang terbaik itu adalah ketika tawadhu dia, rendah hati. Bukan rendah diri, beda. Saya itu sih. Rendah hati. Wakhfid janahaka liman ittaba'a minal mu'minin. Rendah hati, tawadhu dia. Selain itu lemah lembut karakteristiknya. Faqula lahu qawlan layyina. Lemah lembut tutur katanya. Ini kan pribadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu selanjutnya dia pribadi yang sabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, jadi pribadi orang-orang yang sabar. Ternyata pribadi mukmin, pribadi pemuda yang punya karakter adalah pribadi yang memiliki stok sabarnya yang cukup, Pak Hafid. Selanjutnya orang yang berkasih sayang. Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Orang yang mempunyai jiwa kasih sayang, maka sesungguhnya ini menjadi karakter mukmin, karakter pemuda yang terbaik. Termasuk hari ini para pemimpin-pemimpin kita harus punya sifat jujur, rendah hati, lemah lembut, sabar, kasih sayang. Lalu yang selanjutnya adalah punya rasa malu. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah Allah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala sesuatu? Kalau Allah saja melihat, Allah pasti melihat kita, maka tidak ada tempat untuk kita melarikan diri. Semuanya pasti dalam pengawasannya Allah. Kalau begitu, tahu Allah melihat kita, maka kita mawas diri sehingga menjaga imannya, menjaga ketakwaannya. Kalau iman dan takwa yang sudah kita jaga, maka insya Allah menjadi pribadi-pribadi pemuda yang hebat, yang berakhlakul karimah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz Hasani dan juga Ustaz Abe ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Jadi buat pemirsa, jangan kemana-mana dan jangan beranjak jauh, karena sesaat lagi kita akan kembali tetap bersama kami di Serambi Islami.
Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kisah perjalanan hidup para sosok pejuang tangguh tentang perjuangan dan semangat kehidupan dari para tokoh berpengaruh di Indonesia. Waktu terjadi agresi pertama itu, ada perlawanan terus. Dia kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sudah tak terbilang berapa banyak pegawai. Jejak Langkah setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia di Serambi Islami. Dan terus kita lanjutkan kembali kajian kita dengan tema menjadi pemuda berkualitas dan berakhlak mulia. Dan tentunya kita memberikan kesempatan kepada pemirsa yang sudah mengirimkan video kepada kami di Serambi Islami. Dan tentunya inilah saatnya kita akan siarkan. Baik, langsung saja kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lia Yulianti. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana kita dapat meningkatkan kualitas diri agar dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yendi. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana cara mengatasi tantangan dan godaan yang sering dihadapi generasi muda dalam menjaga integritas dan akhlak mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa tuh tanya dari Ria ya, bagaimana meningkatkan kualitas diri agar kita bisa memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Merespon dari apa yang ditanyakan tadi terkait bagaimana memberikan kontribusi terhadap negara. Baiknya negara manakala pemudanya juga baik. Baiknya tatanan keluarga, bagaimana di situ ada uswah hasanah. Maka yang pertama yang kita lakukan adalah jadikan kita semua atau pastikan kita semua menjadi uswah hasanah. Bagaimana kita mau dicontoh orang sementara kita tidak bisa memberikan contoh. Baginda Nabi begitu mulia, dakwahnya hanya 23 tahun, tetapi dikenal bukan hanya saat Nabi berdakwah, saat 14 atau 15 abad yang lalu, tetapi dikenang sampai hari ini. Kenapa baginda Rasulullah begitu mulia? Kemuliaannya karena di dalam pribadi Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Maka itu baginda Nabi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ternyata kuncinya satu, akhlak yang mulia. Ini yang disampaikan oleh Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus ke muka bumi ini, kata baginda Nabi, hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Memang tidak gampang. Ngomong gampang, mudah. Tapi mencontohkannya ini Masya Allah. Nabi diludahi senyum, Bang Hafid diludahi saya kasih bunga sama pot-potnya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Dilempari batu, pelipisnya berdarah, kakinya berdarah,
Ketika dakwah di Bukit Taif, Nabi membalas dengan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Duhai Allah, ihdi, berikan hidayah. Mereka melakukan demikian karena tidak dapat petunjuk, karena mereka tidak tahu. Seandainya mereka tahu, pasti tidak akan melakukan demikian. Fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak tahu, maka itulah perbuatan-perbuatan mereka dilakukan seperti itu. Dilempari kotoran, Nabi tidak pernah membalas. Diludahi senyum. Inilah karakter pemuda hari ini. Uswah hasanah. Kenapa kita mundur? Karena minus uswah hasanah, tetapi surplus kadang-kadang qaulan hasanah, tapi uswahnya yang sedikit minus. Mestinya surplus qaulan juga surplus uswahnya. Maka inilah yang menjadi karakter-karakter pemuda yang akan memberikan kontribusi terhadap negara. Baik, alhamdulillah. Nah, Ustaz Abe, seperti apa tuh Ustaz Abe? Dengan guru kita tadi hadis Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Maka pergaulilah temanmu, saudaramu, tetanggamu, kerabat lu dengan bi khuluqin hasanin, akhlak yang penuh kemuliaan. Sehingga dalam Mufradat fi Gharibil Quran karangan Syekh Abdul Baqi, bahwa kalimat baik itu maknanya luas. Ada dikatakan artinya bir itu baik. Ada juga thayyib, baik. Ada juga ma'ruf, baik. Ada juga sholih, baik. Ada juga hasan, baik. Nah, kenapa ketika kalimat hasan ini selalu dikaitkan dengan khuluqin hasanin? Karena hasan ini melekat pada sifat seseorang yang punya nilai kemanfaatan luas kepada orang lain. Oleh karenanya, sehingga inilah yang harus kita lakukan. Jangan sampai kabura maktan indallah antaqulu mala taf'alun. Kita ngatakan sesuatu yang baik, tapi kita nggak ngelakonin hal itu. Nyuruh aja temen kuliah, dia kagak kuliah. Ada yang begitu, ada? Mana orangnya? Nyuruh aja orang lain lulus, dia nggak lulus. Ada yang begitu, ada? Mana orangnya? Ayo, artinya sesuaikan ucapan kita dengan amal kita. Untuk tujuan adalah apa? Ini yang kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik di antara mereka, siapa mereka? Adalah orang-orang yang punya kemanfaatan luas buat orang lain. Kalau dirinya saja sudah manfaat, dirinya sudah baik, dirinya sudah menjadi teladan, insya Allah orang lain tidak akan menjadi satu krititasi keburukan buat dia. Ah, lu aja ngomong doang. Benar nggak, Bang? Jangan sampai begitu, tapi kita menjadi contoh yang baik buat yang lain, insya Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Abe. Sama-sama. Dan tentunya untuk yang masalah kedua ini adalah tadi lebih kepada bagaimana di masa sekarang ini kita bisa selalu menjaga integritas dan akhlak mulia. Iya, memang tantangan terberat hari ini adalah bagaimana kita menjadikan setiap kita menjadi uswah hasanah. Bagaimana berangkat dari diri kita, berangkat dari yang terkecil, berangkat dari mulai yang kecil-kecil, kemudian itulah menjadi punya potensi yang besar. Satu ketika saya ingin menceritakan dari salah satu kitab At-Tawwabin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dalam kitab At-Tawwabin menceritakan sosok Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi ini punya nama lengkap Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab Al-Harithi. Beliau ini salah satu tokoh ahli hadis yang penting di dalam Islam. Salah satu murid ulama besar, yakni Imam Malik. Bahkan kedekatannya itulah yang membuat riwayat kitab Al-Muwatta, ya, yang menjadi rujukan semua para ulama. Ini menjadi jalan taubat pemuda tersesat. Al-Qa'nabi ini memang dari langganan pesta miras, ya, di rumahnya, sampai menjadi ahli hadis yang berkelas.
hanya mendengarkan satu pesan penting dari Imam Syu'bah. Apa yang dikatakan Imam Syu'bah ketika Imam Syu'bah itu ketemu dengan Al-Qa'nabi ini? Al-Qa'nabi ini karena melihat Syu'bah ini orang asing, tapi memperhatikan gerak-gerik dari Al-Qa'nabi yang biasa nenggak arak kira-kira gitu. Sampai kemudian meminta kepada Imam Syu'bah untuk menyampaikan satu pesan penting dari Rasulullah SAW yang bisa menghentikan kebiasaan buruknya. Tidak mau, karena bagaimana mungkin disampaikan kepada orang yang pemabuk gitu. Tapi karena dipaksa sampai ingin dibunuh ya, Al-Qa'nabi ini sudah mengambil pedangnya lalu ingin membunuh dari Al-Imam Syu'bah ini untuk menyampaikan satu pesan penting agar merubah hidupnya, agar merubah kebiasaannya. Pesan pentingnya, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Ini pesan penting Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Imam Syu'bah. Apa kata baginda Rasulullah SAW yang disampaikan Imam Syu'bah? Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Maka pedang yang tadinya mau diayunkan kepada Imam Syu'bah dari tangan Al-Qa'nabi terjatuh, tersungkur karena pesan ini. Silakan kita ini mau berbuat apapun. Kalau tidak punya rasa malu, silakan berbuat apapun. Padahal Allah melihat kita. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menatap kita. Padahal dalam Al-Quran ada Raqib, Atid mengikuti kita. Silakan kalian berbuat sesuka hatimu. Kalau Anda, kita semua tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Pesan yang dalam banget sebetulnya. Kita sebagai manusia boleh ngelakuin apa saja, tapi ternyata kalau kita nggak punya malu, ya kita bisa melakukan apa saja. Padahal Allah tuh selalu memantau dan mengawasi kehidupan kita. Ada Raqib dan Atid tadi yang bisa disampaikan. Nah, ada yang mau ditambahkan oleh Ustaz Ali? Masya Allah, tabarakallah, luar biasa Ustaz Hasani. Jadi inilah akmalul iman. Jadi sempurnanya iman tidak ada lain melainkan bukan hanya dia Islam, bukan hanya dia iman, tapi pemuda yang luar biasa dan ideal itu ketika ada sifat ihsan di hatinya. Manakala seseorang sudah ada sifat ihsan di hatinya, tentu apa yang dia akan lakukan dia pikir dulu. Kira-kira pantas apa enggak? Kira-kira bermanfaat apa enggak? Kira-kira ngerusak apa enggak? Kira-kira omongan saya nyakitin orang lain apa enggak? Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Nah, artinya ketika ada sifat ihsan pada dirinya, ini otomatis menjadi filter. Di mana kata Nabi, salamatul insan bihafdil lisan. Seseorang itu akan selamat manakala ia mampu menjaga lisannya kepada orang lain. Kalau orang sudah mampu mawas diri dari amalnya, ucapannya, perbuatannya dan lain-lain, ketika dipikirkan sesuatu yang pada akhirnya menyakiti orang lain dan dia tidak lakukan itu, berarti ada sifat ihsan dalam dirinya. Masya Allah, ini dia pentingnya ngaji ya, supaya kita tuh punya rasa agar kita menjadi pemuda yang memiliki ihsan tadi ya, gitu ya Kiai ya. Amin, baik, jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita akan terus lanjutkan, jadi tetaplah bersama kami di Serambi Islam. Aparatur sipil negara harus netral di tahun politik 2024. Dilarang foto bersama dengan bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Pose-pose jari yang dilarang untuk ASN. Pose yang diperbolehkan untuk ASN. Gaya dengan tangan mengepal. Gaya meletakkan tangan di dada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Di
dekat alun-alun Tuban ada makam Sunan Bonang. Menelusuri sejarah peradaban Islam di penjuru Nusantara, serta membahas lebih dalam perkembangan dan penyebaran agama Islam di tanah air. Kerukunan dan toleransi antarumat beragama ini adalah bukti nyata. Jejak Islam, setiap hari, pukul 4 waktu Indonesia Barat. Makamnya terletak di Desa Gesik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan membahas tema tentang keragaman adalah sunnatullah. Keragaman kan bukan hanya ada di zaman sekarang saja kan begitu ya. Dari dulu bahkan begitu. Tetapi ketika keragaman itu menjadi atau disikapi dengan baik gitu ya, maka itu menjadi rahmat gitu ya. Kalaupun kita ini sama, kembar identik. Betul. Kekuasaan Allah ditunjukkan lewat sebuah perbedaan terkecil dari setiap manusia. Sidik jarinya berbeda. Betul. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia bersama kami di Serambi Islami. Dan tentunya sangat seru banget, sangat menarik banget kajian kita hari ini bersama dua narasumber yang sungguh luar biasa, dengan membahas tema kita menjadi pemuda berkualitas dan berakhlak mulia. Dan tentunya kita akan berikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi Hiqamah, Himpunan Qori-Qoriah Mahasiswa UIN Jakarta, untuk memberikan pertanyaan. Sudah ada yang siap dengan pertanyaannya? Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilintri Anggraini dari Hikmah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Izin bertanya Ustadz, saat ini banyak sekali istilah geng motor dan juga tawuran yang diidentikan dengan kenakalan remaja. Pertanyaannya, bagaimana peran agama dalam menghapus stigma remaja atau pemuda Indonesia dari hal-hal negatif tersebut seperti geng motor dan juga tawuran? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh? Kiai, silahkan. Iya. Sekarang ini memang dekadensi moral itu luar biasa. Beberapa pekan yang lalu, 1 bulan yang lalu, Ustaz Hafidz, saya baru dari New York. Melihat di sana ya Masya Allah ya, dengan libertinya, kebebasannya, ya mau pergaulannya dan lain sebagainya ya. Termasuk juga di Indonesia belakangan ini muncul geng motor dan yang lain-lain. Bagaimana menyikapi hal yang demikian? Yang pertama adalah pendidikan karakter penting diajarkan dari rumah. Akhlak itu dari rumah, bukan dari sekolah. Sekolah itu hanya tambahan saja ya. Kalau sudah pendidikan karakternya ada dimulai dari rumah, maka pembiasaannya maka tidak mungkin dia akan melakukan di luar ya. Dalam artian bahwa kalau dari rumahnya sudah baik, maka tatanan kehidupan dalam bergaul dia mestinya akan baik. Saya teringat dengan pesan baginda Rasulullah SAW ya, terkait hakikat kebaikan dan dosa. Wa an Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawas bin Sam'an bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan apa? Anil birri wal ithm, terkait dengan kebaikan dan dosa, dengan keburukan. Apa kata Nabi? Faqala al birru husnul khuluq. Kebaikan itu, albir itu adalah akhlak yang mulia. Maka terkait dengan pertanyaan tadi, tawuran, apalagi geng motor, itu bukan karakter akhlak yang baik. Maka pribadi yang dibekali dengan pendidikan karakter, dia senantiasa meninggalkan itu semua, termasuk pergaulannya.
Karena itu termasuk al-ithm, dosa, keburukan. Apa itu keburukan kata Nabi? Al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ayyattali'a alaihin nas. Dosa itu apa yang engkau gelisahkan di dalam hatimu dan engkau tidak suka kalau ada orang yang mengetahuinya, maka itu adalah al-ithm. Sesungguhnya kalau kita mau tanya kepada hati kita, apakah baik itu geng motor? Pasti semua kita menjawab tidak baik. Apakah baik itu mencuri? Pasti kita semua menjawab tidak baik. Maka itu Nabi di Arba'in An-Nawawi itu dijelaskan, ketika ada bisikan buruk, bisikan baik, maka mana yang lebih diprioritaskan? Apa kata Nabi? Pesannya singkat, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Maka sebelum kita berbuat, maka tanyakan ini benar atau tidak ke hatimu. Maka insya Allah Allah memberikan petunjuk buat kita semua. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz Hasani, dan kita ke penanya berikut. Yang mau bertanya silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Ustadz. Saya Nailul Izzatul Gufran dari Hikmah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan izin bertanya pada kesempatan kali ini, yaitu bagaimana sih cara agar para pemuda dan juga pemudi khususnya yang berada di Indonesia mampu dan mempunyai akhlak yang mulia, di mana sekarang itu berada di era gempuran globalisasi. Mungkin cukup sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abe silakan. Terima kasih Ustaz Hafiz, Masya Allah. Kita sama-sama alumni UIN dan sama-sama di Hikmah. Mungkin saya lebih dulu kali ya, sebelum Ustaz Hasani, baru saya, baru teman-teman semua. Alhamdulillah, Masya Allah. Pertanyaan luar biasa. Maka kalau kita pengen selamat menjadi pemuda yang milenial, tetap gaul namun syar'i. Betul-betul? Betul Pak ya? Harus. Kita harus mengikuti zaman, tapi juga harus diimbangi dengan agama. Maka Rasulullah SAW adalah sosok yang paling tepat, yang harus jadi pedoman agar kita selamat. Sehingga Rasul sudah menampilkan bagaimana sifat yang selamat itu. Pertama, dibangun dengan sidik. Inilah sifat Nabi yang menyelamatkan. Tidak ada kebenaran yang dibalut dengan kebohongan. Tidak ada kebenaran yang dibalut dengan kebatilan. Maka ketika dia punya sifat sidik, sidik dalam kehidupannya, dia jujur dengan sesamanya, dia jujur dengan lingkungannya, dia jujur kepada dirinya, maka globalisasi apapun tidak akan pernah membuat dia menjadi orang yang salah. Sidik. Yang kedua, tampillah menjadi orang yang amanah. Karena ini adalah satu hal yang harus kita cerminkan sebagai anak muda. Kalau kita sudah amanah, apapun tanggung jawab, apapun beban, apapun amanah yang Allah bebankan kepada kita, baik kalau dibebankan oleh negara, dibebankan oleh lingkungan, dibebankan oleh orang tua, kita tampil menjadi pribadi yang tidak akan termakan sesuatu yang akan merugikan pada kehidupan kita, agama dan negara kita. Maka tampil menjadi orang yang amanah, sidik, amanah, tablik. Belajarlah menjadi orang yang menyampaikan. Dalam situasi seperti ini, jangan kita ke bawah rusak. Jangan kita ke bawah karena eranya digital, eranya main handphone, handphonenya dibaca, Al-Qurannya ditinggalin. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ayo menyampaikan sesuatu yang baik. Balighu walau ayah. Sampaikan, kalaupun itu belum menjadi satu hal yang mengistiqomahkan kepada diri kita, moga-moga saat kita menjadi pemuda yang menyampaikan kebaikan kepada orang lain, ngajak kepada orang lain, mau mengajak dalam suatu kebaikan kepada orang lain, tentu mudah-mudahan ini juga menjadi dakwah nafsi, dakwah buat diri kita. Sidik, amanah, tablik, fatona. Harus cerdas kita jadi anak muda. Bukan cuma pinter, kalau pinter ntar minterin orang. Ya, tapi jadilah anak muda yang cerdas, yang dia siap pakai
dia tumbuh berkembang, punya kualitas, punya karya yang baik, dan mudah-mudahan dia tumbuh menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, lingkungan, bahkan negara dan agama. Baik, alhamdulillah, lugas dan sungguh luar biasa. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Dan juga tentunya masih ada kesempatan waktu, kita kasih kesempatan buat mahasiswa lainnya yang mau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Alamsyah dari Himpunan Qori dan Qorian Mahasiswa Jakarta. Boleh bertanya Ustadz? Silakan. Baik Ustadz, bagaimana jikalau lembaga pendidikan ataupun sekolah bahkan pesantren gagal dalam mendidik anak atau anak muda untuk menjadi generasi yang berkualitas ataupun generasi yang berakhlak. Sedangkan tujuan orang tua memasukkan anaknya ke pesantren ataupun ke lembaga pendidikan ialah agar anak itu menjadi anak yang berakhlak ataupun berkualitas. Sering kita temui banyak anak-anak yang keluar pesantren, dari pesantren setelah keluar malah kayak jadi keluar dari penjara gitu Ustaz, bebas gitu. Bagaimana solusinya Ustaz jikalau ada yang seperti itu? Terima kasih. Baik, silakan Ustaz. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia ini ada sistem pesantren, pendidikan tertua itu adalah pesantren. Ya. Dan sudah teruji melahirkan para founding father, para ulama, para kiai yang menjadi juga sebagian menjadi pahlawan nasional. Saya terdidik dari Al-Khairiyah di Cilegon, pendirinya Kiai Haji Syamun, itu alumni pertama dari Al-Azhar. Dan sekarang sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Ternyata ulama-ulama kita yang terdidik dari pesantren, dari sekolah, dari madrasah memiliki rasa kenegarawan yang tinggi, memiliki rasa kebangsaan yang kuat. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Kalau kita melihat dari deretan panjang pendidikan kita, ya tentu pendidikan madrasah masih menjadi bagian penting yang menjadi bagian pendidikan karakter. Maka tidak mungkin, bukan salah pesantrennya, bukan salah sekolahnya, kalau ada satu atau dua orang oknum santri yang kemudian keluar dari pesantren seolah-olah menjadi liar. Seliar-liarnya pesantren, seliar-liarnya santri, maka tetap dia masih sholat juga. Dulu ada kawan saya, alumni pesantren, hafal Quran. Begitu masuk di organisasi kemahasiswaan, wah itu luar biasa. Namanya di organisasi kemahasiswaan, bebas mahasiswaan, sudah berpikir kritis, analitis, segala macam gitu. Rambutnya pun gondrong, ya. Tapi begitu keluar dari dari kuliah, dari sekolah, jadi kiai dia. Alim dia. Banyak santrinya, ribuan santrinya. Masya Allah. Ya. Jadi bukan karena pendidikan di sekolahnya, bukan. Tapi karena hanya faktor-faktor tertentu saja yang bisa jadi satu dua orang oknum, jangan kemudian menjadi generalisir seolah-olah pendidikan sekolah, apalagi membawa pesantren, itu kesannya buruk, ya. Dari pesantren yang modern sampai pesantren-pesantren yang salaf, yang dari bilik, itu saya masih bilik itu saja. Masya Allah. Sekarang sampai gedungnya bagus, ya. Jadi bukan salah pesantrennya, bukan salah sekolahnya. Kalau ada satu dua orang, maka itu bisa dimaklumi, ya, bisa dimaklumi. Kalau menjadi santri yang sejati, ya, maka dia memegang teguh keimanannya, memegang teguh ajaran agamanya. Dengan itu dia juga mensyiarkan agamanya. Kalau sudah demikian,
maka insya Allah ini yang sesungguhnya yang diharapkan dari pendidikan karakter, apalagi basisnya pesantren, basisnya sekolah, semuanya mengarah kepada basis pendidikan akhlak karakter yang terbaik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jawaban yang sungguh luar biasa, mencerahkan untuk kita semuanya, dan tentunya terima kasih pada Ustaz Hasani, dan pastinya kita akan terus lanjutkan. Jadi buat pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan kami lanjutkan. Jadi tetaplah bersama kami di Serambi Islam. Membahas ragam topik menarik yang mendalam tentang dunia kesehatan. Yang dibicarakan dan orang banyak tahu tuh mengenai pertumbuhannya ya. Karena memang mindset orang Indonesia tuh kan kalau udah kulit coklat udah aman. Bersama para dokter dan bintang tamu yang kompeten di bidangnya. Kalau pH juga iya, tapi dia lebih ke kandungannya itu sih. Kandungannya dia berapa banyak nih gitu. Jangan lupa saksikan Halo Dokter hanya di TVRI, karena sehat itu asik. Kisah perjalanan hidup para sosok pejuang tangguh tentang perjuangan dan semangat kehidupan dari para tokoh berpengaruh di Indonesia. Waktu terjadi agresi pertama itu ada perlawanan terus. Dia kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Sudah tak terbilang berapa banyak nyawa yang ditaklukkan. Jejak Langkah setiap minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat pemirsa TVRI yang masih setia dan semangat. Tentunya tanpa terasa sudah di segmen terakhir untuk episode kali ini dengan tema kita menjadi pemuda berkualitas dan berakhlak mulia. Dan tentunya kita menginginkan kesimpulan-kesimpulan dari kedua narasumber kita, dan mungkin kita awali dari Ustadz Abi Gifran. Apa nih yang bisa disimpulkan untuk kajian kita hari ini? Masya Allah, tabarakallah. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan hari ini bahwa jangan sampai kita menjadi pemuda-pemuda yang takabur, merasa tinggi hati. Sebab at-takabur Allah. Orang yang tinggi hati, takabur, sombong, angkuh, dia orang yang dihinakan oleh Allah. Tapi ketika kita jadi pemuda yang at-tawadu, rendah hati, nyenengin orang lain, punya pribadi yang bagus, akhlak yang penuh kemuliaan, maka apa? Rafa Allah, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah kuat hari ini tuh ya, luar biasa. Baik, dan buat Ustadz Hasani, simpulan apa yang bisa diberikan untuk seluruh pemirsa dan juga buat kita semuanya? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin mengutip dari pandangan besar dari Dr. Insinyur Soekarno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa luar biasa peranan pemuda, apalagi pemuda yang berkarakter, berakhlakul karimah. Karena dengan itu masa depan Indonesia bergantung kepada pemuda hari ini. Kalau generasi pemudanya generasi yang teler hari ini, maka 100 tahun yang akan datang bisa jadi Indonesia akan menjadi generasi yang teler. Kalau hari ini pemuda yang dibekali dengan ilmu dan takwa, maka saya yakin Indonesia bukan hanya 100 tahun yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang, bahkan lebih daripada itu, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, karena pemudanya dibekali dengan ilmu dan takwa. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh luar biasa kesimpulan kita tentunya yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber. Semoga bisa menjadi ilmu yang mudah kita pahami dan semoga bisa kita amalkan. Baik, kita akan berzikir serta bermuhasabah dan langsung saja kita serahkan kepada Ustadz Abi Gifran untuk memimpinnya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Hafiz. Kita istighfar di hati kita semua sama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim subhanallah walhamdulillah. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih ya Allah, Kau tumbuhkan kami ya Allah menjadi pemuda-pemuda ya Allah yang senantiasa ya Allah ada dalam keimanan, ketakwaan, dan ada dalam akhlak yang penuh dengan kemuliaan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berkahkan umur kami ya Allah, sehingga dari umur ini ya Allah kami menjadi orang-orang yang manfaat ya Allah bagi diri kami, keluarga kami, bangsa kami, dan agama kami. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan ilmu untuk kami yang manfaat ya Allah, sehingga dari ilmu itu ya Allah kami menjadi manusia-manusia ya Allah yang punya akhlak yang penuh kemuliaan. Dari ilmu itu ya Allah kami bisa memberikan manfaat kepada orang banyak ya Allah. Dari ilmu itu ya Allah kami menjadi pemimpin-pemimpin ke depan lebih baik ya Allah. Dari ilmu itu ya Allah kami menjadi ya Allah pemberi-pemberi ya Allah keberkahan dalam hidup kami dan seluruh daripada cucu-cucu keturunan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami pemuda yang menuntun dalam kebaikan ya Allah. Jadikan kami pemuda ya Allah yang memiliki pribadi keimanan ya Allah, kesolehan ya Allah, yang menjadi nilai-nilai positif ya Allah bagi diri ya Allah, bangsa dan agama kami ya Allah. Sifatkan sifat Nabi dalam diri kami ya Allah, sehingga kami menjadi pribadi yang benar, menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang amanah, menjadi pribadi yang mampu menyampaikan kebaikan-kebaikan ya Allah, dan menjadi pribadi yang menyampaikan bahwa itu benar ya Allah, dan menjadi pribadi yang mengetahui bahwa yang salah tetaplah salah ya Allah. Bimbing kami ya Allah menjadi pemuda yang penuh dengan taufik, hidayah, dan ampunan ya Allah, untuk terus ya Allah menjadi pemuda harapan bangsa ya Allah. Rijal lughat ya Allah menjadi pemuda harapan bangsa ya Allah. Rijal lughat ya Allah menjadi pemuda-pemuda yang tidak hanya menyelamatkan agama kami, bangsa kami, tapi juga menyelamatkan akhirat kami ya Allah. Wala quwwata illa billahil aliyil azim. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد ولك الملك كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح شباب المسلمين
وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih banyak kepada narasumber kita, yaitu Ustadz Abi Gifran. Terima kasih. Dan juga tentunya narasumber utama kita yaitu Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Banyak sekali ilmu yang saya dapat dari kedua narasumber, dan tentunya ilmu ini bukan cuma kita semua yang ada di studio, tapi semoga semua yang ada di rumah benar-benar menikmati sajian ilmu pada kesempatan pagi hari ini. Bahwasanya pemuda yang memiliki akhlak mulia adalah pemuda yang dimana di sana dia memiliki iman dan ilmu. Oleh karena itu, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan tadi dikatakan, berikan 1000 orang tua, aku akan angkat gunung Semeru. Dan juga tentunya berikan kami 10 pemuda, maka kami akan bisa mengguncang seluruh dunia. Masya Allah. Itulah anak muda. Jadilah anak muda yang tentunya bermanfaat. Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk agamanya, dan juga bermanfaat untuk bangsa dan negeri ini. Semoga apa yang disajikan hari ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Waj'alhu lana hujjatan ya Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana